Oke, kita lanjutkan lagi ke measures of relative standing and box plot. Nah, pertama ini ada set score. Set score ini sebenarnya juga nggak terlalu penting ya. Cuman saya jelaskan aja. Ini menentukan posisi sebuah nilai X terhadap rata-rata. Ya, jadi apakah data itu normal ataukah data itu ekstrim, itu maksudnya. Jadi kita itu akan mencari posisi sebuah data itu. Nah, rumusnya seperti ini. Z sama dengan X. X ini adalah data yang akan kita cari lokasinya, atau data yang akan kita cari posisinya ya. Kemudian X ini, X bar adalah rata-rata per standar deviasi. Yang ini juga sama, tinggal ini dikurangi mu per delta. Dan nanti hasilnya itu dikasih 2 angka di belakang koma. Meskipun dibulatkan, tetap dikasih 2 angka di belakang koma supaya hasilnya tidak terlalu berbeda jauh gitu. Nah, ini maksudnya tadi yang letaknya. Kalau aturan umumnya itu ya, kalau menyimpangnya itu sampai 2 atau sampai -2, ini masih dikategorikan sebagai normal posisinya. Tapi ketika sudah menyentuh angka 3 dan juga -3, ini data tersebut posisinya sudah termasuk data ekstrim. Secara penjelasannya kayak gitu. Jadi z-score ini adalah untuk menentukan posisi dari data tersebut, apakah dia itu normal ataukah ekstrim. Seperti itu. Oke, nah ini selanjutnya akan ada persentil, kemudian ada kuartil, dan juga ada detail. Nah, karena ini hanya penjelasan-penjelasan ya, yang akan susah dipahami kalau misalkan kita tidak praktekkan. Maka kita akan langsung beralih ke Excel-nya. Nah, kita sudah berada di Excel-nya. Ini ada persentil yang pertama. Persentil ini datanya akan dibagi 100 gitu. Jadi meskipun ini misalkan ya, ini cuma 78 tapi tetap bisa dibagi 100 gitu. Cara untuk mencarinya ini bagaimana? Nah, yang pertama kita mencari tahu dulu kelas dari persentil yang kita cari. Misal ini ada P25 ya, berarti persentil 25. Itu caranya adalah 25 karena persentil ya, per 100, kemudian dikali dengan N ini jumlah data ya, datanya ada 78, berarti 19,5. Nah, 19,5 ini letaknya ada di mana? Kalau kita lihat ini, maka 19,5 ini 19,5 itu ada di kelas 2. Nah, di sini ya. Oke. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. L0, tepi bawah kelas persentil. Tadi kan kelasnya di kelas 2. Maka tepi bawahnya adalah 69,5. Tambah panjang interval kelas persentil, yang C ini ya. Tadi sudah kita hitung juga intervalnya ada 20. Caranya sangat mudah kalau kalian lupa. Tinggal ini 70 kurangi 50, 90 kurangi 70. Nah, itu cara untuk mencari interval kelas dengan mudah. Kemudian, ini akan dikali dengan yang ini tadi sudah kita cari ya. I per 100 kali N ini yang tadi kita cari sebelumnya ya. Nah, dikurangi dengan F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil.
Nah, kalau tadi kelasnya kelas 2 ya, maka jumlah frekuensi sebelum kelas persentil adalah 2. Ini. Kurangi 2 per F kecil. F kecil adalah frekuensi kelas persentil. Frekuensi kelas 2 adalah 33, yang ini. Nah, kurung. Nilainya adalah 80,11. Kemudian kita cari yang P50 ya. Ini caranya sama yang tadi, 50 per 100 kali N. N-nya ini ya. Jumlah seluruh data lah. N itu. Nah, ini ketemu 39. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Nah, 39 ini berada di kelas berapa? Tuh. 39 itu ada di kelas ketiga. Nah, karena kalau kalian lupa ya, tadi kan kelas 1 itu 1 sampai 2. Kelas 2 itu 3 sampai 35. Nah, kelas 3 itu 36 sampai 70. Nah, tadi 39 ada di kelas 3 ya. Oke. Maka tepi bawah dari kelas 3 adalah 89,5. Kemudian ditambah interval dari 20 sama kali I per 100 kali N ini adalah yang kita cari tadi, 39 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas persentil 35 ya, yang ini ya. Kan kelasnya kelas 3, 70. Nah, jadi F besarnya itu yang ini, 35. Ini kurang kurung ya. Oke. Per F kecil. Frekuensi kelas persentil. Maka hasilnya adalah ini hasilnya 91,79. Oke. Ini tuh untuk persentil. Nah, ini maksudnya bagaimana? Apa tadi? Interpretasinya bagaimana? Jadi ini artinya adalah 25% dari data yang kita kumpulkan itu memiliki nilai kurang dari sama dengan 80,11. Nah, saya ulangi lagi ya. Maksud dari persentil 25 ini adalah bahwa 25% dari data yang kita miliki atau data yang kita observasi itu nilainya kurang dari sama dengan 80,11. Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini berarti ya 50% dari data yang kita miliki atau yang kita observasi itu nilainya kurang dari sama dengan 91,79. Itu ya. Kemudian kita beralih ke kuartil. Kuartil ini caranya juga hampir sama kayak yang tadi, cuman ini kuartil ini dibagi 4. Itu ya. Jadi untuk kuartil 1 itu 1/4, kuartil 2, 2/4, kuartil 3, 3/4. Nah, kita di kuartil 1 dulu. 1/4 kali, jadi ya 78 sama dengan 20. Ini kayaknya bukan 20. Nah, 19,5. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. 0. Nah, 19,5 tadi ada di kelas berapa, anak-anak? Di kelas 2. Ya. Berarti tepi bawah dari kelas kuartil 1 adalah 69,5. Tambah dengan C, masih sama 20, dikali dengan 1/4 kali N tadi yang ini kita cari.
Kemudian dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, berarti 2. Kan tadi kan ada di kelas 2 ya, berarti jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya ada 2. Ini. Kemudian per frekuensi kelas kuartil 1. Nah, ini yang 33. Maka hasilnya adalah 80,11. Nah, sama kayak yang ini ya. Jadi persentil 25 itu sama dengan kuartil 1. Nah, untuk yang Q2 dan Q3-nya bisa coba dicari sendiri ya. Nanti di akhir akan saya tunjukkan. Oke. Kemudian kita beralih ke desil. Desil ini katanya dibagi 10 ya. Kalau tadi persentil 100, kemudian kuartil dibagi 4, kalau yang desil dibagi 10. Nah, di sini saya menyontohkan desil 2. Oke, maka kita cari dulu desil 2 itu ada di kelas yang mana. Caranya yaitu 2/10. Yang ini ya, I per 10-nya. 2/10 kali 78. N. Nah, hasilnya 15,6. Ini sama dengan L0, tapi bawah kelas desil. Nah, 15,6 ini ada di kelas mana kira-kira? Dari 2, 35. Nah, ada di kelas 2 ya. Tapi bawahnya adalah 69,5, masih sama. Tambah C itu interval yang tadi masih tetap. Kemudian ini I per 10 kali N-nya sudah kita ketahui. Terus dikurangi dengan F besar. Oke, ingat ya. Kemudian per frekuensi dari kelas desil. Oke, hasilnya adalah 77,74. Artinya, arti dari ini adalah 2/10 dari data yang kita observasi itu nilainya kurang dari sama dengan 77,74. Seperti itu. Nanti kalian juga bisa berlatih untuk mencari D5 misalnya. Atau kita coba aja D5 ya. Sama dengan 5/10 dikali 78. Nah, 39. Tinggal kita masukkan ya. Nolnya, kalau 39 itu berarti ada di kelas 3. Maka tepi bawahnya adalah 39,5. Tambah 20. Kemudian ini sudah kita ketahui. Min F. Besar ya. Maaf, kurung lagi. Kemudian per F kecil atau frekuensi kelasnya. Nah, hasilnya 91,79 sama dengan yang P50. Oke. Jadi P50 kemudian kuartil 2 dan juga D5 itu hasilnya nilainya sama. Kalau kita pikir-pikir lagi ya, 5/10 kan sama dengan setengah. Nah, kemudian 50/100 ini juga setengah. Dan I2, coba kita cari ya. I2, ini 2/4 ya. 2/4 kan sama dengan setengah juga. Kali 78. Kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya, kelasnya juga masih sama, 9,5 ditambah 20 dikali 9,5
dikurangi ini jumlah frekuensi sebelum kelas per frekuensi kelasnya. Nah, kan hasilnya sama. Nah, jadi P50, kemudian Q2, dan D5 itu hasilnya sama. 91,79. Untuk Q3-nya bisa coba untuk latihan sendiri. Oke, kita cukupkan untuk part yang ketiga ini. Tinggal satu lagi nanti di part terakhir ya. Jangan terlalu pusing untuk belajar ekonometri.